Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina habibil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa nsyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, melanjutkan kajian kita ada busolah ya. Kita masih sampai pada hadis-hadis yang berkenaan dengan kehadiran hati. Ya, kita kembali ke hadis yang dulu, hadis ihsan ya. Ubudullah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ya. Nah, Ustaz Dasib mengumpulkan ada tafsir takwil ya dari Ibnu Arabi. Jadi takwilnya itu yang berbeda itu pada bagian ini ya. Pada bagian in lam takun ya. Nah, in lam takun ini berhenti di sini, bukan berhenti di mana? Kalau sebelumnya kan fa illam takun tarahu, nah sebelumnya kan berhenti di sini. Nah, katanya Ibnu Arabi itu komanya itu di sini ya. Jadi fa illam takun. Apa maksudnya? Maksudnya jika lam takun, jika engkau tidak ada ya. Jadi karena di sini ada kana tama, ada kana yang tidak sempurna ya, ada yang kana intransitif, ada kana transitif kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kana kana transitif itu yang itu objek ya kalau nggak salah. Jadi misalkan bahkan Allah aliman hakimah ya, butuh khobar, ada isim kananya itu misalkan dulu ada banyak di ayat-ayat Al-Quran ya, bahkan Allah aliman hakimah misalkan tuh Allah di sini lama ya, bahkan Allah di situ adalah isim kana, aliman hakimah itu khobar kana ya, itu kana yang butuh objek, kana yang transitif ya, butuh khobar. Ada kana yang intransitif, karena intransitif itu menjadi atau ada, artinya misalkan misalkan dalam ayat surat Yasin itu kun fayakun misalkan, ketika Allah berkata kun jadilah fayakun, maka dia jadi. Jadi di situ artinya jadi atau ada ya, menjadi. Nah itu karena yang intransitif ya. Nah di sini Ibnu Arabi mengambil karena yang intransitif ya, karena yang tidak butuh objek. Jadi maksudnya jika engkau tidak ada maksudnya bisa melupakan diri kita gitu ya. Tarahu, maka dia akan melihatmu ya, maka Allah akan melihatmu. Nah terus fa'innahu yarak gimana ini? Nggak tahu gimana. Nah ini takwil
dari Ibnu Arabi mengenai hadis itu. Jadi mungkin itu situ katanya kenapa dalam Al-Fatihah itu pakai iyyaka na'budu ya. Jadi iyyaka di situ didahulukan supaya supaya ego kita itu atau supaya kita itu tidak muncul dalam sholat, supaya ego kita tidak muncul dalam sholat. Ya, kira-kira begitu. Jadi supaya kita melupakan urusan-urusan kita ketika sedang sholat. Ya, terus dalam hadis yang lain ya, wa idza usyira ya, usyira diisyaratkan ya. Menaikudul kalbu juga disyaratkan dalam hadis fi hadisin alladzi rawahu, yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah As-Simali atau As-Sumali radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan itu ya, doa Abu Hamzah As-Simali itu. Qala, beliau bersabda, ini maksudnya mungkin dari dari Abu Hamzah As-Sumali sendiri ya. Ra'aitu Ali ya, ra'aitu aku melihat Ali. Nah, karena ini maf'ul maka dibacanya ya aliyabna. Nah, ini dibaca aliyabna ya, bukan aliyabnu atau aliyabni. Ini karena kedudukan ibna di sini sama dengan Ali ya. Ali bin Al-Husain alaihissalam. Aku melihat Imam Ali As-Sajjad ya alaihissalam yusalli fa saqata ridaahu ya. Maka aku melihat Imam Ali sholat, kemudian ridanya itu aba'ah katanya itu jatuh an man kibihi ya, jatuh falam yusawihu ya, maka dia tidak membetulkannya hatta faragha min sholatih, sampai beliau selesai sholat. Kemudian Abu Hamzah As-Sumali berkata qala fasa'altu, beliau ya Abu Hamzah As-Sumali fasa'altuhu an dzalik. Kemudian beliau Abu Hamzah As-Sumali bertanya mengenai hal itu. Faqala, kemudian Imam As-Sajjad bersabda waihak ya, waihak ini mungkin kayak kalau katanya sejelaka engkau ya. Ata dari baina yadai, apakah engkau tidak melihat baina yadai ya. Baina itu diantara yadai itu dua tangan, maksudnya di depan. Apakah engkau tidak melihat siapa yang di depanku? Man kuntu ya. Siapa maksudnya apakah engkau tidak melihat pada siapa aku menghadap, kira-kira begitu ya. Wabil hadis aidan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna rajulaini min ummati yaqumani ila shalah ya. Sesungguhnya dua orang dari umatku ya, yaqumani ya, ini dua orang yang berdiri, itu bahasa Arabnya yaqumani ya, ila sholati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa innama baina sholatihima min baini sama'i wal ard. Ya, dua orang yang sholat dan mereka ruku dan sujud, dan bedanya antara keduanya itu seperti antara langit dan bumi, yaitu yang membedakan kehadiran hati ya. Maqala an-nabiy sallallahu alaihi
imma amma yakhafu alladhi yuhawalu ya wajhahu fi sholati ayyuhawilallahu wajhahu ila wajhi himarin. Apakah kalian tidak takut ya? Hendaklah kalian takut ya. Alladzi yuhawal wajh ya. Hendaklah orang-orang yang amma yakhafu alladzi yuhawil apa yuhawal, yang memalingkan wajahnya dalam sholat. Hendaklah orang-orang yang takut orang-orang yang memalingkan wajahnya sholat. Takut apa? Takut mereka takut kalau ya kira-kira Allah mengubah ya ayyuhawallah. Takut kalau Allah ayyuhawil ayyuhawal. Karena kalau an ini jadi fathah ya, jadi nasab. Wajhahu ila wajhi himar ya. Jadi kalau memalingkan wajah secara lahir, himar itu jadi mengubah wajahnya menjadi himar ya. Wajah apa? Keledai. Jadi kalau memalingkan wajah secara fisik yaitu sholatnya batal. Ini katanya ini memalingkan wajah secara rohani, yang mengalihkan perhatiannya. Jadi kita ya kata ini ya, kita berlindung kepada Allah ya, jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Kalau waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini, juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini, barang siapa salat 2 rakaat lam yahdis, karena ada lam dibaca sukun ya, lam yuhadis fihima ini maksudnya 2 rakaat tadi ya. Dalam keduanya nafsahu, tidak berbicara dengan dirinya ya, lam yuhadis fihima nafsahu bisyai'in, dengan sesuatu pun, maksudnya tidak berbicara dengan dirinya, minal dunia, dari urusan dunia, wa farallahu lahu dzanbah, Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Jadi begitu besar pahala sholat ya, keutamaan sholat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas sholah lamma yuqbalu nisfahu, dan dari sholat itu ada yang terima nisfahu ya, separuhnya, wa thulutsahu atau sepertiganya, wa rubu'ahu atau seperempatnya, wa khumusahu atau seperlimanya, wa ilal ashir sampai sepuluhnya, dan bisa sepersepuluhnya, wa in minha lama talafa kama yatalafu saubul al-khalqu fayadribu biha wajhu sahibiha ya, sahibiyah ya. Dan ada yang diantaranya wa inna minha, dan diantaranya ada yang dibungkus seperti membungkus pakaian siwab itu baju atau pakaian lama ya, dan di fayadribu, dan dilemparkan bungkusan itu ke wajah pemiliknya, jadi ditolak ya. Tentunya ini berkaitan dengan dengan kehadiran qalbu ya. Wa in malaka fi sholatika illa ma aqbalta alaihi bi qalbika, dan malaka
dan tidaklah bagianmu itu, laka itu bagianmu ya. Nah, bagian itu sesuatu yang menjadi diberikan kepada kita ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada laka, ada alaika. Kalau laka itu maksudnya bagian kita ya, hak atau semacam apa sih yang kita terima. Kalau alaika itu yang menimpa kita. Ya kira-kira pahala yang diberikan kepadamu dalam sholatmu itu adalah illa kecuali, tidaklah bagianmu dalam sholatmu itu kecuali ma aqbalta alaih, kecuali apa yang engkau akbalta ya, engkau hadapnya, hadap ya, kita ini ya, kita mungkin besarnya bisa dipahami lah ya. Ya, apa yang engkau hadapkannya atau engkau yang bisa menghadapinya biqalbika, dengan apa, dengan hatimu. Ya, jadi pahala sholat kita itu kalau tanpa kehadiran kalbu ya mungkin sudah bisa menghapus kehadiran kewajibannya. Nah, tapi pahalanya itu sesuai dengan kehadiran kalbu. Pahala itu maksudnya bisa ditafsirkan ya pahala ya memang pahala. Bisa juga bisa kita rasakan dalam bentuk perbaikan ya, perbaikan kondisi kejiwaan. Kalau kita tidak ada penambahan sesuatu dalam jiwa kita ya, artinya sholat kita itu ya naudzubillah itu memang katakanlah sia-sia ya, bukan sia-sia ya, paling enggak menggugurkan kewajiban saja ya. Kalau kita rasakan sholat kita ada menambah sesuatu, ya itu artinya ya itu pahalanya ya sudah itu kira-kira. Jadi perbaikan jiwa itu cuma bisa dilakukan dengan kehadiran jiwa, kehadiran qalbu. Itu dalam amal apapun, makanya zikir ini penting ya, untuk sholat ini penting. Jadi supaya juga dalam hal-hal di luar sholat hati kita itu bisa hadir bersama Allah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu ada efek positif dalam jiwa ya. Jadi jiwa kita itu ya takamal. Nah, jadi tidak mungkin jiwa kita itu menambah sesuatu kalau amal-amal itu kita lakukan tanpa kehadiran kalbu atau tak terpaksa buru-buru apa yang kita gitu itu. Atau dilakukan dengan ngedumel misalkan, dengan apa. Jadi memang kita mau nggak ya, bukan mau nggak mau sih ya, memang kita ya hendaknya ridho kepada apa yang dibagikan Allah kepada kita. Dari semua ya katakanlah yang kita sebut musibah ya, memang itu nggak gampang ya. Yaitu kalau diterima dengan ridho itu ada pahalanya, ada sesuatu yang perbaikan dalam jiwa kita. Tapi kalau kita terima dengan ngedumel ya tetap itu musibah itu tetap datang ya kan. Kita nggak dapat pahala, nggak dapat. Semua itu sebetulnya sudah ada ukurannya di sisi Allah ya. Tapi ini ya mungkin tidak mudah, tapi ya begitu cara Allah mendidik kita ya. Cara Allah membuat kita itu lebih baik. Ya itu sudah dibahas di bagian di buku akhlak. Ada yang di dulu di Junudul Aqal wa Jahal, dan ada di buku 40 hadis. Ya, gitu. Ya mungkin ini sampai di sini dulu ya, mengenai adab salat. Ada komen? Kalau nggak ada kita ke. 'Udah ya. 'Udah. 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 '
Ora iso Mas, ora iso. Right. Ya supaya akrab dengan bahasa Arab ya, supaya lebih mudah dalam hadir dalam sholat ya, supaya lebih mudah connect. Oke ya, ini pasal ke-6. Pasal ke-5 ya. Ini pasal ini nggak terlalu sulit. Al-Faslul Khamis ya. Pasal ke-5 ya. Fi ba'di ahkamil fasal ya. Mengenai hukum-hukum fasal diferensia ya. Ya yang ini terus berikutnya yang qasimul faslu an-nau'il faslun nau'i ya. Inkisama ilal mandiki wal istihqaqi ya. Mengenai pembagian fasal diferensia dibagi menjadi mandiki dan istihqaqi ya. Jadi ada dua diferensia, dua macam diferensia, yaitu diferensia mandiki dan diferensia istihqaqi ya. Fal faslul mandiki ya, adapun fasal mandiki ini logika ya. Mandiki huwa apa ya? Aqsa ya. Al-lawazimi allati ta'ridu nawi wal i'tiraf. Agak susah juga ya. Ya intinya bahwa ada fasal mandiki ya. Fasal mandiki itu adalah kelazim ya, yang biasa dalam mantik. Jadi gini. Jadi dalam mantik kan kita ya, jadi kita kenal definisi manusia itu misalkan adalah hayaun natik ya. Ya, terus tapi apa definisi kuda? Kuda misalkan hewan yang meringik, atau apa misalkan kucing apa hewan yang mengeong atau apa, atau apalah macam-macam. Nah itu definisi yang mungkin biasa dikenal dalam mantik, makanya fasal yang biasa dikenal dalam mantik. Nah oleh karena itu fasal-fasal tadi itu misalkan meringik, katakanlah juga mungkin kali termasuk natik ya, kalau diartikan berbicara. Misalkan natik itu kan bisa diartikan berbicara, bisa juga diartikan mungkin berpikir, atau bisa juga berpikir, atau mungkin juga yang lain-lain, atau nanti berbicara. Natik itu kan berbicara, mungkin memahami atau apalah yang lain, atau katakanlah berbicara ya. Nah, nanti diartikan bicara manusia adalah hewan yang bisa bicara misalkan. Nah fasal-fasal itu misalkan meringkik, bicara, yang biasa dikenal dalam mantik itu disebut fasal mantiki gitu. Nah apakah fasal mantiki itu merupakan fasal yang misalkan meringik itu benar-benar nggak meringik, itu merupakan yang yang membuat, yang menyusun hakikat kuda. Kan belum tentu. Ada kuda yang tidak meringik, tetap saja didefinisikan sebagai kuda. Atau misalkan hewan yang bisa ditunggangi.
atau gimana lah. Nah, jadi fasal yang asli ya itu sulit ditemukan, atau bahkan tidak mungkin. Jadi kemudian seperti yang dikatakan oleh itu kemarin ya Ustadz Adlani, jadi menemukan hakikat kita saja itu nggak bisa ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi apakah benar bicara itu hakikat kemanusiaan kita? Kan kayaknya enggak, gitu kan. Berpikir misalnya, katakanlah yang lebih dalam berpikir, apakah berpikir itu hakikat kemanusiaan? Ya mungkin juga iya, tapi mungkin juga enggak, gitu. Nah, fasal yang asli itu mungkin tidak terjangkau ya. Nah, cuma ya untuk keperluan diskusi, untuk keperluan pengajaran, apalagi cuma contoh ya, fasal mantika itu dipakai. Oh ya, natek itu takalum ya, bisa diartikan not ya, itu bisa diartikan takalum, berbicara. Oh ya, tadi sudah berbicara. Jadi fasal istiqoqi itu mungkin tidak terjangkau. Ini fasal asli yang merupakan sumber dari barangkali ya fasal mantiki. Nah, kita ini pemahaman kita itu paling di sekitar fasal mantiki. Fasal istiqoqinya yaitu sulit. Paling yaitu manusia itu hayawanun natik. Natik itu kayaknya juga masih belum merupakan hakikat asli dari manusia. Nah, kalau nanti berpikir itu hakikat asli dari manusia, maka orang-orang yang paling katakanlah paling manusiawi itu ya para pemikir. Kan nyatanya enggak. Manusia yang paling manusiawi itu kan para nabi, itu. Nabi kan hakikatnya tidak cuma berpikir. Kalau nabi berpikir nanti dia ngajar sains atau fisika atau filsafat, kan enggak. Nah, hakikat kemanusiaan kan lebih luas dari sekedar berpikir. Ya. Nah, itu ya, di kesadaran ini mungkin sederhana tapi penting ya. Yaitu pasal ke ya kira-kira inti dari pasal kelima. Jadi pasal mantiki diambil karena lisu'batil husulil ghaliban alal husulil hakiki alladhi yaqumu anna'u kanna taqilil insan wal sahil lil harus. Seperti misalkan tadi natik ya, kan natik ada bagi manusia, dan sahil ya lil faras, sahil untuk kuda, sahil ya suara khas kuda. Jadi kita suka mendefinisikan sesuatu itu hewan mungkin dengan suaranya ya. Fa'innal muradu bin natqi, maka biasanya ya, fa'inna sesungguhnya al-murada ya, maka sesungguhnya maksud an-natiq masalah misalnya imma an-natqu bi ma'nal takallum, mungkin nat bin nutqi ya, di sini bin nutqi kalau ini natik itu isim fa'il ya, yang berbicara, yang selalu berpikir, natik. Kalau nutq itu masdarnya ya, faina nutq masalan imma nutqu bimakna takallum, mungkin nutq itu bisa bimakna takallum, bahwa ya takallum minal kaifiyatil masmu'ah,
dari kaifiyah masmu'ah ya. Kaifiyah masmu'ah itu kaifiyah itu kaif kualitas ya. Dari yang didengar masmu'ah dari kaif yang didengar. Jadi kita mendefinisikan hewan-hewan dengan kaifiyah masmu'ah, dengan kualitas atau sifat dari hewan yang kita dengar. Kuda meringik ya, kita bilang kuda adalah binatang yang meringik misalkan. Wa imanut bimakna idrok, mungkin al-kuliyah, mungkin not itu juga bimakna idrok kuliyah ya, dengan makna idrok idrok ya, mempersepsi kuliah dengan hal-hal yang kuli. Nah ini kemampuan khas manusia ya. Kalau not bisa juga diartikan idrokuli. Idrokuli itu mempersepsi hal-hal yang umum. Jadi ada hewan, ada kucing, ada kuda, ada manusia. Kita bisa mempersepsi dari hal-hal yang umum itu sesuatu yang kuli, yaitu hayawan. Nah kemampuan itu mungkin katakanlah cuma ada manusia, dan itu yang kalau itu disebut nuk. Nah, kalau itu disebut nuk, maka ini wahwa indahum minat al-kafiyatil nafsaniyah. Nah, not itu kalau disebut seperti ini ya, disebut sebagai kemampuan menidrok hal-hal yang kuli, itu adalah kaifiyah nafsani ya, kaifiyah kualitas jiwa ya kan. Itu kaif juga. Kaif bukan fasal ya. Bal kaifiyah kaifama kanat minal a'rad ya. Kaif ya sebagaimana kita tahu ya, nanti mungkin ya kita lanjutkan. Idrok kalau dimaknai dengan kemampuan not kalau dimaknai dengan kemampuan untuk menidrok hal-hal yang kuli, itu adalah dari kaif nafsani. Dan kaifiyah adalah kaifiyah kaifama kanat, bagaimanapun, kaifama bagaimanapun. Jadi ini ini sama ini walaupun sama-sama kaif, ini beda ya, maknanya beda jauh. Oke, bagaimanapun, wa kaifiyah kaifama kanat minal a'rad. Dan kaifiyah itu adalah dari a'rad ya. Dari a'rad itu sudah diterangkan kemarin ya. A'rad itu adalah atribut atau sifat. Wal a'rad la yaqumu la yuqawim al-jauhar ya. Dan a'rad itu tidak yuqawim ya, tidak membentuk jauhar, substansi ya kan. Ya kan, kan nggak bentuk jauhar, tidak membentuk substansi. Kaif itu a'rad, dan dia karena a'rad, dia tidak membentuk, tidak yuqawim, bukan merupakan penyusun dari johar. Padahal definisi itu harus diambil dari johar, dari substansi ya kan. Wakada as-sahil, dan demikian juga as-sahil ya, tadi itu meringik. Walidah rubbama kana akhsa al-lawazim aktsara min wahidin fatadu jami'an maudhi'il fasl hakiki. Dan ini ditempatkan dalam tempat fasl hakiki, kama yukhal misalnya kama yukhal khusus ya, al hassas ya, hassas itu mengindra ya, merasa.
sebagaimana juga mengindra wal mutaharrik bil iradah bergerak dengan kehendak jami'an fasalil hayawan. Jadi kita hayawan, misalnya hayawan itu adalah jismun namun hassasun ya. Ini hassasun al-mutaharrik bil iradah. Apa itu hewan? Hewan itu adalah jism namun yang tumbuh hassasun yang merasa ya, mengidrak, dan mutaharrik bil iradah yang bergerak dengan kehendak. Apakah semuanya itu adalah wasal dari hayawan? Ya, itu wau alam ya. Itu masih wau alam. Lau kana faslan hakikian lam yakun illa wahidan. Kalau yang benar-benar fasal hakiki, maka dia cuma ada satu, kama taqaddam. Jadi hakikat hewan pun kita itu nggak tahu persisnya seperti apa. Faslul istiqaqi mabda'un faslul mantiki. Dan fasal istiqaqi, fasal yang benar, itu adalah merupakan sumber ya. Mabda sumber fasal mantiki, bahwa faslul hakiki al-muqawwim lin-nau'. Jadi sebetulnya yang muqawwim, penyusun dari nau' itu adalah jins dan fasal hakiki. Muqawwim. Muqawwim dari rumah misalkan, ya material-materialnya dan surah rumah. Itu muqawwim. Mungkin yang lebih tepat. Kalau kita definisi dari rumah susah kan. Ya muqawwim itu maksudnya itu ya, penyusun yang benar-benar. Jadi definisi itu harus diambil dari muqawwimnya. Yang muqawwimnya itu harus diambil dari jins dan fasalnya, dan fasalnya harus fasal yang hakiki. Hakiki al-muqawwim lane kaunil insan, seperti juga dalam manusia, za nafsin natiqiyah, yang punya nafs natiqiyah, fil insan wa kaunil fars za nafsis sahiliyah fil farash. Ya. Summa inna hakikatan nau'i ya faslul akhyar ya. Wadzalika li'anna al-fasl al-muqawwim huwa maksul nau'i fima akhadha. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ya insya Allah nanti kita teruskan. Ada komen? Ya, jadi memang ilmu kita itu sedikit ya. Bahkan kita tidak tahu hakikat diri kita sendiri itu. Ya. Selama ini tuh emang nggak pernah ada definisi lain ya selain, maksudnya yang dibahas itu kalau definisi selalu contohnya yang manusia adalah manusia berpikir. Ya, memang karena sulitnya membuat definisi. Ya, kalau definisi itu berarti harus memenuhi syarat dia harus kayak ya, jins dan fasalnya itu harus fasal yang hakiki. Nah, tadi sudah dibahas bahwa nautik itu sebetulnya juga masih tanda tanya apakah itu fasal hakiki manusia atau bukan. Nah, itu kan definisi manusia pun itu nggak mudah gitu ya.
Kita masih Kalau belum. di kehidupan sehari-hari, maksudnya bukan filsafat kan, kalau definisi sesuatu tuh biasanya panjang gitu, jadi ada beberapa, jadi ke cover semuanya. Ya, ya tadi itu. Iya, dalam saat yang sama gitu. Ya, tapi kan tadi tuntutannya faselnya itu harus satu. Yang perumpamaan fasel lagi namanya haki ya satu. Terus setiap um, apa wujud atau itu semua ada fase itunya, apa tadi, hakikinya masing-masing mestinya gitu. Istiqoqi, ya, fasel istiqoqinya pasti ada kan. Oh, hakikatnya kita lihat juga ternyata beda kan. Memang beda, manusia sama kuda kan beda. Pasti ada fasal hakiki yang membedakannya, istiqoqi ya. Di sini nggak tahu hakiki tepat nggak istiqoqi kalau di sini istilahnya. Pasti ada fasal istiqoqi yang membedakan manusia dan kuda. Nah, kita cuma tahu itu apa itu, wallahu a'lam. Iya, begitu. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya, alhamdulillah, dengan baca alhamdulillah rabbil alamin ya. Kita sudah ya memang dengan diskusi itu memang jadi terbuka ya. Jadi ya insya Allah kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ya, sudah kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup dengan doa faraj untuk kemenangan para pejuang di Palestina dan kaum mukminin mukminat dan muslimin pada umumnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatiyahu fi tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.